Mendengar pernyataan JK di sebuah wawancara ketika beliau melaporkan Rismon ke polisi, ada hal yang mengganggu pikiran saya. Coba kita dengerin bareng-bareng, teman-teman. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang. Dilibatkan, tanpa libatkan. Puluhan miliar habis. 2-3 tahun masalah ini nggak kelar-kelar. Pak Jokowi dirugikan. Puluhan miliar habis. Siapa Pak yang kehabisan uang puluhan miliar? Siapa yang dirugikan puluhan miliar? Pak Jokowi atau Bapak? Jadi kalau saya dengar-dengar agak aneh, ini keceplosan atau gimana gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mungkin maksudnya Pak Jokowi menghabiskan uang puluhan miliar. Pak Jokowi menghabiskan uang puluhan miliar untuk apa, Pak? Bayar pengacara gitu. Wah, mahal sekali puluhan miliar. Pengacara-pengacara yang membantu Pak Jokowi tanpa dibayar pun mereka sudah mendapatkan untung. Karena nama mereka viral, terkenal, dan mungkin ke depannya mereka akan banyak mendapatkan job sebagai pengacara. Pak Jokowi itu di-endorse. Siapa sih yang nggak mau jadi pengacara Pak Jokowi, jadi viral, terkenal? Ya bayarnya nggak puluhan miliar juga kali, Pak. Kalau Bapak menuduh Pak Jokowi kehabisan uang puluhan miliar, wah berarti Bapak sama seperti Roy Panci itu ya. Menuduh katanya Pak Jokowi membayar buzzer-buzzer, membayar YouTuber-YouTuber, kemudian membayar Rismon supaya minta RJ, membayar Egy Sujana. Bapak sama dong dengan Roy Panji menuduh. Harusnya dijelaskan, Bapak jangan asal ngomong, ya kan? Kayak begini nggak mau diomongin di media sosial. Asalnya plus, nggak hati-hati. Ngomong tuh hati-hati, Pak, ya. Karena kita teliti nih omongan Bapak. Termasuk saya nih dirugikan. Saya harus lapor-lapor ke polisi. Dilibatkan, tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya. Katanya sederhana persoalannya. Persoalan apa yang sederhana? Iya, sederhana. Tapi kan Roy Panci dan teman-temannya itu orang-orang yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi menganggap ini adalah momen menjatuhkan Pak Jokowi, makanya diperlambat. Kalau memang sederhana, Bapak push dong teman-teman Bapak yang ada di Bareskrim, yang ada di Polda Metro itu, di-push supaya menyelesaikan kasus ini. Akhirnya kan Bapak terseret-seret tuh. Karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stop lah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Siapa Pak memperlihatkan ijazah yang asli? Hah? Ke siapa? Ke ruang publik nih ijazah saya gitu. Gitu Pak. Ya nggak bisa begitu Pak. Aduh Bapak. Bapak sebelum ngomong dulu lah. Harusnya minta pendapat dari pengacaranya. Bisa nggak kalau Bapak bicara seperti itu? Pengacara Bapak pasti tahu lah bahwa seseorang yang dituduh ijazahnya palsu tidak wajib menunjukkan ijazahnya ke muka publik. Tidak wajib. Pak Jokowi sudah menunjukkan kok di Bareskrim. Bapak tanya dong, tadi Bapak habis melapor. Tanya Bareskrimnya, Pak Jokowi sudah menunjukkan belum ijazahnya? Sudah Pak, tapi dia di ruang publik. Ngapain nunjukin di ruang publik? Apa untungnya buat Pak Jokowi? Apakah akan selesai kalau nunjukin ke ruang publik? Tidak, tetap aja kan dibilang palsu. Karena apa? Foto yang di ijazah Pak Jokowi itu dituduh bukan foto Pak Jokowi. Bapak ngerti nggak itu? Masalahnya foto yang ada di ijazah Pak Jokowi bukan foto Pak Jokowi katanya. Katanya kumisnya, kacamatanya, tanda tangannya bukan tanda tangan Pak Jokowi, kata berubah-ubah. Kumisnya harusnya nggak ada kumis, tapi ada kumis. Kacamata, semua itu dipermasalahkan. Font. Si tipu Roy Panci, ya, Rismon sebenarnya tidak paham dengan hologram. Sayalah orang yang pertama kali memberi informasi tentang keabsahan sebuah ijazah harus ada hologramnya. Dan akhirnya mereka menyadur kata-kata saya untuk menuduh Pak Jokowi bahwa di ijazahnya Pak Jokowi tidak ada hologram. Goblok mereka. Perkara penggunaan hologram di ijazah sebagai tanda keaslian sebuah ijazah di beberapa perguruan tinggi nasional baru digunakan di tahun 90 hingga 2000-an.
Kalau tahun 80-an belum ada itu sistem hologram. Di UGM pun hanya menggunakan tanda tangan basah, kemungkinan besar ada watermark atau emboss, tetapi untuk hologram belum digunakan. Begitu pula di universitas-universitas yang lain. Kalau si tipu itu mengatakan bahwa hologram ini kuncian mati ijazah Pak Jokowi, yang dinyatakan palsu oleh dia, ini jelas adalah penyesatan publik. Karena sistem hologram baru digunakan tahun 90 hingga tahun 2000-an. Di bawah tahun itu belum menggunakan hologram. Silakan saja cek di ijazah bapak-bapak kalian itu yang lulus tahun 80-an. Ada nggak hologramnya? Pasti tidak ada. Si tipu dan Roy Panji ini masih ngotot aja bahwa tahun 85 UGM sudah menggunakan hologram. Loh, emang dia yang punya UGM? Sok tahu. Si Roy Panji dan Tipa itu yang membuat sistem hologram di UGM. Penyesatan-penyesatan seperti ini memang mereka lakukan demi untuk ngotot mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Itulah makanya saya katakan mereka itu goblok. Ya. Dan Pak JK ini nggak paham bahwa walaupun ditunjukkan ijazah asli, tetap saja itu bukan foto Pak Jokowi, itu foto Dumatno, ini foto Heri Mulyono, ini foto itu, atau nyatakan di pramuka. Bapak nggak paham, Bapak nggak ngikutin, atau udah ngikutin pura-pura nggak tahu, ikut-ikut mereka, suruh tunjukin ijazahnya di muka publik. Tunjukin aja ijazahnya, kok sama Bapak seperti kubu mereka. Aduh, jadi saya curiga sama Bapak nih. Kok ikut-ikutan nyuruh Pak Jokowi tunjukkan ijazah di muka publik, padahal itu tidak akan berhasil. Tidak akan menyudahi fitnah ini. Fitnah ini hanya bisa disudahi oleh apa? Oleh azab. Sekolah itu formalitas, tapi yang resmi adalah skill, kemampuan bekerja, dan kemauan yang kuat untuk bekerja, bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha, karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini, ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya, yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan. Jadi kalau kita perhatikan antara satu pidato dengan pidato yang lainnya dari Bapak JK ini memang kontradiktif. Beliau sebenarnya tidak mempermasalahkan perihal bergelar atau tidak, gelar insinyur atau tidak. Artinya beliau setuju jika ada seorang pemimpin tapi tidak punya gelar atau tidak punya ijazah kan. Tetapi beliau juga merasa bahwa harus menyimpan ijazahnya baik-baik. Karena kalau sampai ditanya nggak ada ijazahnya, wah memalukan katanya. Begini teman-teman, Bapak JK ini bersama Bapak Jokowi lumayan loh 5 tahun. Beliau sebagai wapresnya. Seharusnya beliau tahu Pak Jokowi ijazahnya asli. Dan sebagai seorang mantan wapresnya Bapak Jokowi, harusnya beliau ini membela Pak Jokowi. Karena beliau bareng dengan Pak Jokowi verifikasi data. Harusnya beliau ikut marah ketika dari kubu Roy Panji menuduh Pak Jokowi menyerahkan dokumen palsu ke KPU. Harusnya. Tetapi Pak Yusuf Kalla justru malah meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli. Seolah-olah Pak Jokowi tidak punya harga diri. Hanya harga diri Pak JK yang perlu dipertahankan, sementara harga diri Pak Jokowi tidak perlu dipertahankan. Enak bener. Ya, cuma dibuatkan video AI, dia marah langsung melaporkan. Pak Jokowi bertahun-tahun dihina, dihujat. Ya baru sekarang saja melaporkan Pak Jokowi karena sudah menjadi rakyat biasa. Dipermasalahkan katanya ngabis-ngabisin duit, ngabis-ngabisin waktu. Tunjukin aja ijazahnya kelar. Kayak nggak tahu aja kubu sebelah itu seperti apa. Seperti pura-pura nggak tahu. Tidak sesimpel itu menyelesaikan masalah isu fitnah ijazah Bapak Jokowi ini. Tidak sesimpel itu. Dan memang masalah ini memang dibuat berlarut-larut.
karena ada kubu-kubu di kepolisian. Ada kubunya JK, kubu SBY, kubunya Pak Prabowo, kubunya Megawati, kubunya Cendana, ada kubunya Parpol Nasdem, ada parpol ini, parpol itu, ada kubunya DPR, ada kubu-kubu berkubu-kubu. Dan kubu-kubu tersebut ada yang mendukung Pak Jokowi, ada juga yang tidak mendukung Pak Jokowi. Makanya masalahnya menjadi seolah-olah rumit sehingga tidak diselesaikan dengan cepat. Begitu loh. Harusnya Bapak JK sebagai seorang tokoh nasional, negarawan sejati yang kata Roy Panci, JK ini cerdas, negarawan sejati. Harusnya mempertanyakan kepada kepolisian kenapa masalah ini berlarut-larut, padahal kata beliau masalah ini simpel, remeh. Kenapa berlarut-larut? Hanya saja Pak JK ini kan justru menganggap remeh karena Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya di muka publik. Padahal kan bukan itu. Jadi memang Pak JK ini sama seperti geng Panji ini membuat rumit pikiran kita. Mengatakan bahwa ini simpel, tapi meminta Pak Jokowi menunjukkan ke muka publik. Padahal tidak itu jalan keluarnya, bukan itu. Penyelesaiannya bukan itu, gitu loh. Bukan sekedar memperlihatkan ijazah, sudah diperlihatkan di Bareskrim. Dan kalaupun diperlihatkan ke muka publik, tentu publik tidak akan percaya karena apa? Ijazahnya sama persis dengan yang ada di internet. Yang dipermasalahkan apa? Mukanya Pak Jokowi katanya beda, giginya beda, kumisnya beda, kacamatanya beda. Itu loh, gitu loh. Udahlah, terima kasih.